Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haida, kelas angka 78. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Materi yang pertama yaitu revaluasi aktiva tetap. Revaluasi dapat diartikan sebagai penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Revaluasi dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap. Penilaian kembali aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Badan Penghasilan Pajak. Sedangkan bagi wajib pajak sendiri, penilaian kembali aktiva dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran Badan Penghasilan Pajak. Berikut revaluasi aktiva tetap yang terdiri dari kondisi krisis, dampak revaluasi terhadap PPh, menggambarkan nilai wajar, meningkatkan struktur modal. Yang pertama yaitu kondisi krisis. Kondisi inflasi menyebabkan nilai historis aktiva perusahaan jauh berbeda dengan kondisi pasarnya. Terdepresiasinya rupiah dan terevaluasinya falas, nilai nominal utang falas dalam rupiah akan melejit tanpa diimbangi oleh peningkatan nilai aktiva, selain kerugian selisih nilai tukar. Yang kedua yaitu dampak revaluasi terhadap PPh. Bagian pertama, bagi pemerintah, penilaian kembali aktiva dapat menambah penerimaan negara yang berasal dari Badan Penghasilan Pajak. Yang kedua, bagi wajib pajak, penilaian kembali aktiva dapat digunakan sebagai sarana untuk menghemat pembayaran pajak. Yang ketiga, kenaikan nilai aktiva tetap mengakibatkan naiknya beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan ke dalam laba rugi atau dibebankan ke harga pokok produksi. Ketiga, meningkatkan struktur modal. Selisih lebih penilaian kembali aktiva juga meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman debit dengan modal sendiri equity atau debt to equity ratio (DER) menjadi membaik. Membaiknya DER pada gilirannya perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham. Yang keempat, menggambarkan nilai wajar. Bagian pertama, penilaian kembali aktiva tetap memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, pemakai laporan keuangan menerima informasi yang lebih akurat. Yang ketiga, pemilik perusahaan atau owner harus mempertimbangkan manfaat dan kerugian di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Bagian berikut yaitu metode penilaian aktiva tetap menurut PSAK nomor 16. Yang pertama, metode biaya historis. Terdiri dari dinilai sebesar harga perolehan. Yang kedua, penurunan aset selisih HP dengan penyusutan. Kemudian, metode revaluasi. Dicatat sebesar nilai wajar diukur secara handal.
Revaluasi dilakukan dengan peraturan reguler. Syarat bagi WP yang boleh melakukan revaluasi, yaitu wajib pajak dalam negeri dan BUT, tidak termaksud perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali, kemudian mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Cukup sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Cukup sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.